Saya Vivin Angelina dengan NIM 2262 201007 kelas AM 122 akan mengerjakan UTS Praktika Statistik dengan membuat laporan penelitian. Judulnya adalah Analisis Return Saham pada Permasalahan Ekonomi, Studi Kasus Peristiwa Pelemahan Rupiah pada 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Latar belakangnya, pada awal tahun 2025, pasar modal Indonesia mengalami dinamika yang menarik terkait dengan return saham sebelum dan setelah pelemahan nilai rupiah. Sebelum terjadinya depresiasi rupiah pada 16 Januari 2025 yang mencapai 16.378 rupiah per dolar AS, IHSG menunjukkan tren positif dengan return yang cukup menjanjikan di berbagai sektor, terutama sektor perbankan, properti, dan konsumer yang mencatatkan kinerja di atas rata-rata pasar. Investor domestik maupun asing menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia di awal tahun, tercermin dari volume transaksi yang meningkatkan dan aliran dana asing yang masuk ke pasar saham domestik. Namun, situasi berubah drastis ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan signifikan dan melemah hingga level 16.378 rupiah pada 16 Januari 2025. Kondisi yang terus bertahan hingga 3 Februari 2025, pelemahan yang berkelanjutan ini berdampak langsung terhadap return saham di berbagai sektor, terutama sektor-sektor yang memiliki exposure tinggi terhadap dolar Amerika seperti manufaktur, energi, dan perbankan yang mengalami koreksi cukup dalam. Emiten-emiten dengan komponen impor tertinggi atau memiliki utang dalam denominasi dolar AS mengalami tekanan jual yang intens, mengakibatkan penurunan return saham secara signifikan. Sebaliknya, sektor-sektor defensif dan berorientasi ekspor justru menunjukkan ketahanan, bahkan peningkatan return sebagai bentuk respon hedging dari investor. Perbedaan return saham sebelum dan setelah pelemahan rupiah menjadi catatan penting bagi pelaku pasar dalam mengevaluasi strategi investasi sepanjang kuartal pertama 2025. Volatilitas yang tinggi menciptakan kesempatan trading jangka pendek, sementara pergeseran alokasi aset dari investor institusional mengarah pada saham-saham blue chip dengan fundamental kuat dan cadangan devisa menandai. Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya faktor nilai tukar sebagai variabel kunci yang mempengaruhi kinerja pasar saham Indonesia dan menjadi pembelajaran berharga bagi investor dalam mengantisipasi risiko pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah yang pada tanggal 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pelemahan nilai rupiah pada 16 Januari 2025 hingga 3 Februari 2025? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah pada tanggal 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025? Tujuan penelitiannya untuk meneliti abnormal return saham sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah yang pada tanggal 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Yang kedua, untuk meneliti terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah pada 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Kemudian, yang terakhir adalah untuk meneliti perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah pada tanggal 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Manfaat penelitiannya untuk memberikan informasi mengenai pola penambahan sebelum dan sesudah pelemahan nilai rupiah pada 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Perbedaan pola penambahan sebelum dan sesudah pelemahan nilai rupiah pada 16 Januari dan 3 Februari 2025 dan memberikan informasi mengenai trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pelemahan nilai rupiah pada tanggal 16 Januari 2025 hingga 3 Februari 2025. Hipotesis yang pertama, terdapat abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa dengan
Melemah nilai rupiah 16 Januari 2025 senilai 16.378 rupiah. Yang kedua, melemahnya nilai rupiah 3 Februari 2025 senilai 16.453 rupiah. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa untuk melemahnya nilai rupiah 16 Januari 2025 senilai 16.378 rupiah dan melemahnya nilai rupiah 3 Februari 2025 senilai 16.453 rupiah. Nah, hipotesis ketiga terdapat perbedaan trending volume activity sebelum dan sesudah peristiwa melemahnya nilai rupiah pada 16 Januari 2025 senilai 16.378 rupiah dan melemahnya nilai rupiah 3 Februari 2025 senilai 16.453 rupiah. Populasi dan sampel saya, populasi itu penelitiannya menggunakan populasi yang terdiri dari semua saham yang secara konsisten menjadi konstituen indeks LQ45 pada periode Februari hingga Juli 2025 pada Bursa Efek Indonesia. Sebagai berikut. Berikut adalah perusahaan yang termasuk di LQ45 pada periode Februari hingga Juli dari Aceh hingga Unilever. Dan sampel saya adalah populasi di atas, maka sampel yang akan digunakan sebanyak 45 sampel. Sebelumnya saya telah mencari data IHSG dan semua perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode Februari hingga Juli 2025. Sehingga saya membuat di Excel baru dan ini adalah list harga dan volume pada data LQ45 periode Februari hingga Juli 2025. Saya ambil dari 1 Januari 2024 hingga 28 Februari 2025. Kenapa kita mencari data dari tahun 2024? Karena data yang akan kita teliti pada tanggal 16 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Maka kita harus tarik data selama 1 tahun belakang. Cara mengolah data, langkah pertamanya itu kita copy dulu harga ini untuk A saja. Ini untuk return. Eh, Baiklah, setelah ini kita buat harga return. Yang harga pertamanya ini kita hapus saja. Pertama ini kita hapus saja karena kita nggak pakai warna pertama. Cara mencari harga yaitu harga hari ini, buka kurung, harga hari ini dikurang harga kemarin, dibagi dengan harga kemarin.
Kita ke sini aja. Kemudian kita tarik ke samping, tarik ke bawah. Kemudian setelah itu kita tulis di sini. Kita pakai judul ini. Edit. Kita buat rata-rata, standar deviasi, variance, standar deviasi, alpha, beta. Cara mencari rata-rata. Rata-rata ini maksudnya return, average. Kemudian variance. Kemudian standar deviasi. Setelah itu kita deret ke samping. Setelah itu, untuk mencari alfa, kita menggunakan rumus intercept. Kita pakai yang Access dulu. Kemudian kita juga pakai IHSG. Hmm. IHSG-nya kita kunci. Dan untuk beta kita pakai rumus log dengan menggunakan metode yang sama. Setelah itu kita buat yang untuk TVA. Kita copy dari volume. Setelah itu kita membuat volume ini
adalah harga awal bagi listed share-nya di volume bagi dengan listed share-nya kemudian dikunci. Setelah itu direct ke bawah. Kemudian, setelah itu kita cek data yang akan kita analisa. Dia tuh berada di tanggal 16 Januari dan 3 Februari. Kita akan menganalisa 3 hari sebelum dan 3 hari setelah. Jadi kita tandai dulu. Dan juga EVA kita berada di 16 Januari dan 3 Februari. Kemudian di sini kita juga buat standar deviasi. Kemudian kita juga bikin patternnya dan variance. Kita buat dulu ininya. Rumus average untuk return, variance pakai rumus VAR, dan standar deviasi menggunakan STDF. Kemudian langsung kita edit minus. Oke. Setelah itu kita akan mencari hasil hipotesis dari tanggal 16 Januari 2025. Kita buat dulu expected return. Itu return yang diharapkan. Kita copy dulu.
Ini, eh, kemudian alfa beta. Alfa beta kita ambil dari return. Kita copy as value. Kemudian kita copy juga ini. Copy tanggal. Dari IHSG. Cara mencari expected return pada tanggal tertentu, yaitu alpha ditambah dengan beta dikali dengan IHSG. Kita harus kunci dengan Y. Ini adalah expected return. Hasil dari expected return kita kecilkan dulu. Yang alpha ini juga kita kecilkan dulu angkanya. Kemudian kita akan mencari abnormal return. Kita juga copy ini. Cara mencari abnormal return yaitu ini dikurang dengan ini. Kemudian tarik, maka ini adalah hasil dari abnormal return. Saat kemudian kita harus mengolah data dengan ini AAR, average, standard deviation, CAAR, dan D. Ini untuk hipotesis. Cara mencari average, yaitu seperti ini. Is AAR, standard deviation,
Ini kita direct. IAAR-nya yaitu ini, kemudian ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini kita skip, ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini. Cek rumus dulu. Mm-mm, 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 mm-mm. Ini kita delete aja karena eh, tanggal yang akan kita analisa tidak boleh berada di sheet ini. Kemudian ini kita dikurang 1 hari setelah, kurang 1 hari sebelum, 2 hari sesudah dikurang 2 hari sebelum, 3 hari sesudah dikurang 3 hari sebelum. Kemudian kita buat perhitungan. Eh, kita cek dulu. Misalnya AU, AV. Kita menggunakan rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian T hitung, kemudian T tabel, kemudian P value, kemudian hasil. Untuk mencari rata-rata ya average, kemudian standar deviasi, kemudian T hitungnya adalah rata-rata bagi standar deviasi burung SGRT 3. SGRT 3. Cek dulu, ya kita ulang rata-rata dibagi dengan standar deviasi burung SGRT 3. Oh, nih, bagi SGRT 3. Jadi hasilnya 1,01782. T tabelnya TDIST, TINV, kita pakai 0,05 kali 2 kalinya baru kita pakai TDIST. Maps, kemudian kita pakai yang dihitung, kemudian dua satu. Jadi hasilnya 0,199. Kemudian kita menggunakan rumus if, yaitu jika T itu lebih besar daripada T tabel, maka hasilnya adalah signifikan.
Juga sebaliknya. Kalau ini lebih besar daripada tabel, maka hasilnya signifikan juga sebaliknya. Nah, hasil hipotesis pertama adalah tidak signifikan. Untuk membuktikan bahwa dia itu benar atau enggak, kita bisa pakai rumus data analysis. Kita buat dulu di sini dari sesudah sebelum sebelum kita pakai D juga. Hmm. Bukan sesudah ya sesudah tidak. Sesudah kita coba dulu sebelum kita menggunakan ini sebagai patokan untuk data analisis. Hmm. Kita menggunakan t-test birth to sample performance. Kita variabel pertama pakai sesudah, variabel kedua pakai sebelum, label oke, output range kita masukin ke sini aja. Oke, ini akan menjadi patokan. No, standar deviasinya pas, t tabelnya pas, t hitungnya pas, kemudian p-value-nya pas. Maka hasilnya tidak signifikan. Benar-benar tidak signifikan. Kemudian untuk hipotesis kedua kita mencari standardized expected rate, standardized abnormal return, di mana kita menggunakan rumus ini dibagi dengan standar deviasi. Usaha. Kita copy dulu.
Nah, kopi ini caranya adalah ini dibagi dengan standard deviation, kemudian kita kunci. Kemudian kita tarik. Kita mencari hipotesis kedua. Untuk mencari hipotesis kedua, kita analisa nah, standard deviation, kita pakai rumus SPDF, kemudian ini juga average, kemudian ini kita tarik, perhitungan kita menggunakan rumus average bagi kurung SAR, SGRT, kita pakai 45 karena kita akan menganalisa 45 sampel. Hmm. Jadi value-nya kita pakai PDIST X, kemudian kita pakai hitung, kemudian karena yang kita nol satu itu udah 45, kita kurangi satu, dan hasilnya itu kita menggunakan rumus jika p-value lebih kecil sama dengan 0,55, maka hasilnya adalah signifikan, juga sebaliknya.
maka hasilnya adalah tidak signifikan. Untuk mencari yang hipotesis ketiga, itu DVA. DVA ini kita juga copy dari sini. Ini kita copy. Paste value. Kemudian kita cari average. Kemudian kita cari standard deviation, DVA, dan ZTVA. Kita pakai average seperti biasa. Standard deviation. Hmm. Kemudian ZTVA ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini nggak usah, ini tambah dengan ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini, tambah dengan ini. Oke, 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 oke. Yang ini kita hapus saja. Untuk mencari rata-rata, kita butuh D rupanya. D ini 3 hari sesudah sebelum, sesudah kurang sebelum, 2 hari sesudah kurang sebelum, 3 hari sesudah kurang sebelum. Kemudian kita bikin seperti ini. Rata-rata menggunakan rumus average. Kemudian deviasi dihitung rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Eh, dibagi per kurung standar deviasi SKT. Kemudian buka kurung 3. Bila kita menggunakan rumus DINV untuk kali 2 kali 2, kemudian ke value DST X turun dihitung plus 1.
Kemudian hasilnya kita menggunakan rumus jika T, T itu lebih besar pada T tambah maka hasilnya signifikan dan juga sebaliknya. Daripada kita bilang maka hasilnya signifikan bisa kita. Maka hasil ketiga adalah tidak signifikan. Berikut untuk tanggal 16 Januari. Saya akan melanjutkan yang 3 Februari. Saya menggunakan cara cepat saja.
Ini sama. Nah, maka untuk abnormal, hmm, kita telah cek rata-rata standar deviasi dihitung theta PP value dan hipotesisnya rata-ratanya 0,005, standar deviasi 0,013, P-nya 0,71, theta beda 3, P-value-nya 0,3, dan dari hasil hipotesisnya hal itu menunjukkan tidak signifikan. Supaya kita dapat mencari ini, kita menggunakan rumus data, maka hasilnya sama, kita lihat. Yang 0,21 iya, kemudian 0,237, PVL-nya kita pilih yang sama. Oke, kemudian 7. Oke, hasilnya sama ya. Kita kemudian untuk standarize bisa pakai ini. Hmm, Ini ada perbaikan. Nah, menemukan. Kita coba ulang lagi di hipotesis satu ya. Hmm. Oke,
Hipotesis kedua, hasilnya ada seperti ini. Hipotesis kedua tuh tidak signifikan. Dan yang ketiga, kita pakai TVA, copy-copy aja. Kan jadi seperti ini. Mana ke satu, 102. Hmm, empat, satu, satu. Maka hasil dari hipotesis ketiga adalah tidak signifikan. Berikut rumus dari saya. Ini, ini saya copy paste value. Ini saya copy paste value dari return. Ini perkaliannya. Ini perkalian nomor return. Untuk hipotesis satu, deviation. Ini untuk yang kedua juga. Ini yang hipotesis ketiga juga sama. Saya copy paste value dari TVA. Halnya dengan di tahun Februari, saya copy paste value. Ini juga copy paste value dari return. Ini hasil perkaliannya. Nomor returnnya juga. Ini juga beres dengan deviasi. Pakai rumus MEN, STDF, dihitung, ditabel, di value hasil. Berikut adalah data statistik itu. Hipotesis pertama. Hipotesis kedua. Ini sama juga. Menggunakan ini. Definisi, average, dihitung, TDST, dan rumus if. Sama halnya dengan yang di TVA, saya copy paste value dari TVA, average, sama deviation. Oke. Kemudian saya akan membuat hasil analisa dan kesimpulan.
Analisa hasil berarti berdasarkan hasil uji statistik terhadap hipotesis pertama, kedua, ketiga diperoleh temuan sebagai berikut. Hipotesis pertama, tidak ditemukan abnormal return yang signifikan sebelum maupun sesudah peristiwa pada tanggal 16 Januari dan 3 Februari 2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar tidak memberikan respon yang cukup kuat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, setidaknya dalam bentuk perubahan return saham yang signifikan. Investor kemungkinan menganggap peristiwa tersebut sudah diantisipasi sebelumnya atau dianggap tidak memiliki dampak langsung terhadap nilai intrinsik saham dalam jangka pendek. Kemudian, untuk hipotesis kedua, yaitu yang standardized abnormal return, yaitu tidak signifikan semua ya. Ini. Jadi tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah peristiwa. Dengan kata lain, rata-rata abnormal return pada kode periode yang menunjukkan perbedaan yang berarti secara statistik. Hal ini mendukung indikasi bahwa pasar bersifat efisien dalam bentuk semi-strong, di mana informasi baru cepat direspon oleh pasar dan segera dicermin dalam harga saham tanpa menyebabkan perubahan return yang tidak wajar. Dan yang ketiga, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam trading volume activity sebelum sesudah peristiwa. Ini menunjukkan bahwa volume perdagangan saham tidak mengalami perubahan yang mencolok sebagai reaksi terhadap pelemahan nilai tukar. Dengan kata lain, tingkat likuiditas pasar tetap stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi nilai tukar saat itu. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua peristiwa ekonomi yang diuji tidak menemukan reaksi pasar yang signifikan, baik dalam bentuk perubahan return saham maupun volume perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar relatif tenang dan efisien dalam merespon peristiwa terkait pelemahan nilai tukar rupiah. Maka kesimpulan yang bisa saya dapat yaitu pada yang pertama, poin pertama, untuk abnormal return sebelum sesudah peristiwa, hasil uji menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan baik sebelum maupun sesudah peristiwa pelemahan rupiah pada kedua tanggal tersebut. Artinya pergerakan harga saham tidak menunjukkan reaksi yang menyimpang dari return aman atau expected return secara statistik. Kemudian untuk poin kedua, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam nilai abnormal return antara periode sebelum dan sesudah pelemahan nilai tukar rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa peristiwa pelemahan nilai tukar rupiah pada kedua tanggal tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi ekspektasi investor terhadap return saham secara menyeluruh. Poin ketiga, hasil hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam aktivitas volume perdagangan saham sebelum sesudah peristiwa. Dengan demikian, investor tidak menunjukkan perubahan perilaku signifikan dalam hal keputusan jual beli saham akibat pelemahan nilai tukar. Secara umum, ketidaksignifikan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia tidak merespon secara sensitif atau langsung terhadap peristiwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada periode tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelemahan nilai tukar sudah diantisipasi oleh pasar, minimnya sentimen negatif yang bersifat mendadak atau surprise effect rendah, serta beberapa faktor ekonomi lain yang lebih dominan mempengaruhi pada waktu tersebut. Berikut hasil penelitian saya. Maafkanlah jika ada kesalahan dalam mengolah atau mengucapkan kata-kata. Terima kasih dan selamat malam.